Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang sedang singgah hari ini, terima kasih karena sudah datang. Terima kasih karena hatimu memilih untuk berhenti sejenak di sini. Dan terima kasih karena kamu masih memberi ruang untuk merenung di tengah dunia yang semakin bising. Kehadiranmu bukan hal sepele. Ada alasan mengapa hatimu tertarik membuka video ini. Ada alasan mengapa jiwamu ingin mendengar sampai akhir, dan perlahan kamu akan memahaminya. Sekarang dengarkan baik-baik. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini hatimu seperti diajak berbicara oleh sesuatu yang tidak terlihat? Bukan suara, bukan tanda besar, tapi perasaan halus yang sulit dijelaskan. Kadang muncul saat kamu sedang diam. Kadang hadir saat kamu selesai berdoa. Kadang datang begitu saja ketika kamu mengingat seseorang, sebuah harapan, atau masa depan yang masih kabur. Jika iya, jangan buru-buru mengabaikannya. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar perasaan biasa. Itu bisa menjadi jawaban yang sedang Allah kirimkan, setahap demi setahap. Sahabat Ashifa, di channel Shifaul Qalbi ini, kita tidak sedang membahas kebetulan. Kita sedang membicarakan cara Allah bekerja dengan sangat lembut. Cara Allah menyentuh hati sebelum mengubah keadaan. Cara Allah menenangkan jiwa sebelum memberikan keputusan besar. Dan semua itu seringkali dimulai dari satu tempat yang sama, yaitu hati. Hari ini kita akan berjalan bersama, pelan-pelan, menyusuri tanda-tanda yang sering diabaikan. Tanda yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Tanda bahwa apa yang sedang kamu alami sekarang bukan tanpa makna. Tanda bahwa doamu tidak hilang, tidak terbuang, dan tidak diabaikan oleh Allah. Sekarang izinkan aku mengajakmu masuk ke tanda pertama. Dengarkan dengan tenang, rasakan dengan jujur. Apakah akhir-akhir ini, di tengah masalah yang belum selesai, kamu justru lebih mudah merasa tenang saat mengingat Allah? Bukan karena masalahnya sudah beres. Bukan karena jawabannya sudah jelas, tapi karena hatimu tidak lagi segelisah dulu. Kamu masih punya kekhawatiran, masih punya harapan, masih punya ketakutan. Namun ada ruang di dadamu yang terasa lebih lapang. Ada sudut hatimu yang tidak lagi berisik. Ini bukan hasil latihan pikiran. Ini bukan sugesti. Ini adalah sentuhan pertama dari Allah. Ketika Allah mulai menjawab doa, seringkali yang Dia sentuh pertama bukan keadaan, tapi perasaan. Karena Allah tahu, jika hatimu sudah tenang, kamu akan lebih kuat menghadapi apapun jawabannya. Inilah tanda pertama yang sering disepelekan, padahal sangat dalam maknanya. Ketenangan yang datang tanpa alasan logis adalah bahasa langit yang sedang bekerja. Jika kamu merasakan ini, jika hatimu pernah tiba-tiba damai saat mengingat Allah, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan energi positif itu mengalir, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang membaca. Dan sekarang, kita bergerak ke tanda berikutnya. Perhatikan alurnya, karena semua tanda ini saling terhubung. Tidak berdiri sendiri, seperti perjalanan jiwa yang sedang diarahkan. Tanda kedua seringkali terasa tidak nyaman di awal, bahkan menyakitkan. Tanda ini muncul ketika kamu mulai merasa lelah mengejar sesuatu yang dulu kamu kejar dengan sepenuh tenaga. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu menyerah, tapi karena hatimu mulai berkata bahwa mungkin ini bukan jalan yang harus dipaksakan. Kamu masih peduli, tapi tidak lagi ngotot. Kamu masih berharap, tapi tidak lagi memaksa. Dan di saat itulah, Allah sedang menggeser arah hidupmu. Allah tidak selalu menjawab doa dengan memberi apa yang kita minta. Kadang Dia menjawab dengan menjauhkan apa yang kita kejar. Bukan karena benci, tapi karena sayang. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena ingin melindungi. Saat Allah mulai melepaskan genggamanmu dari sesuatu, itu artinya Dia sedang menyiapkan genggaman yang lebih tepat. Sahabat Ashifa, perasaan ingin melepas ini sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal ini adalah tanda bahwa doamu sedang diproses ke tingkat yang lebih dalam. Karena tidak semua jawaban berbentuk kepemilikan. Sebagian jawaban berbentuk kelegaan.
Jika kamu pernah berada di fase ini, fase belajar melepaskan tanpa membenci, tanpa dendam, tanpa marah pada Allah, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar. Biarkan hatimu berbicara. Sekarang kita lanjutkan, karena dari sini alurnya semakin terasa. Tanda ketiga mulai muncul ketika isi doamu berubah. Dulu kamu berdoa dengan detail yang sangat spesifik. Dulu kamu ingin semuanya sesuai rencanamu. Namun sekarang, tanpa kamu sadari, doamu menjadi lebih sederhana, lebih pasrah, lebih tenang. Kamu mulai sering berkata dalam doa, "Ya Allah, aku serahkan padamu, aku percaya Engkau lebih tahu." Perubahan ini tidak datang dari teori. Perubahan ini lahir dari perjalanan batin. Ini tanda bahwa hatimu sedang dinaikkan kelasnya. Ketika doamu berubah, itu artinya kamu sudah tidak lagi bernegosiasi dengan takdir, tapi mulai mempercayainya. Dan percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hati yang sudah sampai pada tahap ini. Sahabat Ashifa, perhatikan betul. Ketenangan di tanda pertama, kelegaan di tanda kedua, dan kepasrahan di tanda ketiga adalah satu rangkaian. Ini bukan kebetulan, ini proses. Dan proses ini mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Di tahap berikutnya, kamu mulai merasakan bahwa hatimu lebih mudah menerima apapun yang terjadi. Kamu masih sedih jika kehilangan. Kamu masih kecewa jika gagal. Tapi kamu tidak lagi memberontak. Kamu tidak lagi menyalahkan Allah. Kamu tidak lagi merasa ditinggalkan. Justru ada keyakinan pelan yang tumbuh bahwa apapun yang terjadi, ada maksud baik di baliknya. Inilah tanda keempat, hati yang mulai menerima takdir tanpa kehilangan harapan. Ini tanda hati yang sedang dijaga. Karena hanya Allah yang mampu membuat seseorang tetap berharap tanpa memaksa, tetap berdoa tanpa menuntut. Dan akhirnya, kita sampai pada tanda yang paling halus namun paling kuat. Tanda kelima. Di titik ini, kamu belum melihat jawaban doamu secara nyata. Keadaanmu mungkin masih sama, masalahmu mungkin belum berubah. Tapi hatimu percaya, bukan percaya pada keadaan, bukan percaya pada manusia, tapi percaya pada Allah. Keyakinan ini tidak berisik, tidak meledak-ledak, tidak dramatis, tapi kokoh, tenang, dalam. Dan ketika keyakinan ini hadir, itu artinya jawaban Allah sudah sangat dekat. Karena Allah tidak akan menanamkan rasa percaya tanpa alasan. Sahabat Ashifa, jika sejak awal hingga titik ini hatimu terasa disentuh, jika kata-kata ini seperti sedang berbicara langsung kepadamu, maka pahamilah satu hal. Ini bukan kebetulan. Allah sedang menjawab doamu, dimulai dari hatimu. Sekarang aku ingin mengajakmu berinteraksi sekali lagi. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk niat baik, sebagai aliran energi positif, sebagai tanda bahwa kamu percaya pada proses Allah. Jangan simpan sendiri, biarkan getaran baik ini menyebar. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah membuka hati. Semoga apa yang kamu cari, apa yang kamu doakan, dan apa yang kamu titipkan kepada Allah menemukan jalannya dengan cara terbaik. Sahabat Ashifa, terima kasih karena kamu masih bertahan di sini. Terima kasih karena kamu memilih untuk tidak menutup video ini. Terima kasih karena hatimu masih ingin mendengar, masih ingin memahami, dan masih ingin percaya. Tidak semua orang sanggup bertahan sejauh ini. Dan jika kamu masih di sini, sekali lagi, ini bukan kebetulan. Pada bagian sebelumnya, kita sudah berjalan bersama menyusuri tanda-tanda awal. Tentang hati yang mulai tenang. Tentang kelegaan yang hadir setelah melepas. Tentang doa yang berubah menjadi lebih pasrah. Semua itu bukan perasaan biasa. Semua itu adalah pintu. Dan sekarang, kita akan melangkah lebih dalam lagi ke ruang hati yang jarang dibahas, tapi justru paling menentukan arah hidup seseorang. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu berada di fase di mana hidup terasa berjalan lebih pelan? Tidak ada kejutan besar, tidak ada kabar baik yang mencolok, tidak juga musibah yang menjatuhkan. Semuanya terasa datar, hening,
Seperti jeda panjang yang membuatmu bertanya dalam hati, sebenarnya Allah sedang membawaku kemana? Fase ini sering disalahartikan sebagai kemunduran. Padahal, justru di fase inilah banyak doa sedang dirapikan. Banyak takdir sedang disusun. Banyak jawaban sedang dipersiapkan. Allah tidak selalu bekerja dengan kecepatan yang kita inginkan, tapi Allah selalu bekerja dengan ketepatan yang kita butuhkan. Sekarang perhatikan tanda berikutnya. Tanda ini sering datang bersamaan dengan rasa hening tadi. Kamu mulai lebih selektif. Bukan hanya soal pergaulan, tapi juga soal emosi. Hal-hal yang dulu mudah membuatmu tersulut, sekarang terasa biasa saja. Kata-kata yang dulu melukai, sekarang hanya lewat. Bukan karena kamu kebal, tapi karena hatimu tidak lagi ingin habis untuk hal-hal yang tidak membawa ketenangan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan ruang batinmu. Allah sedang mengajarkanmu fokus. Fokus pada yang penting. Fokus pada yang menenangkan. Fokus pada yang mendekatkanmu kepadanya. Ketika hati mulai selektif, itu artinya kamu sedang diarahkan, bukan dijauhkan. Sahabat Ashifa, jika kamu merasakan perubahan ini, jika kamu mulai merasa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan, tidak semua luka perlu dibalas, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif ini menguatkan sesama. Sekarang kita lanjut, karena setelah seleksi, biasanya datang satu ujian yang lebih dalam. Ujian ini tidak selalu berupa kehilangan. Kadang berupa penundaan. Kamu sudah berdoa lama. Kamu sudah berusaha. Kamu sudah bersabar. Tapi hasilnya belum juga datang. Dan anehnya, di tengah penundaan itu, hatimu tidak lagi sekeras dulu. Kamu tetap menunggu, tapi tidak menggerutu. Kamu tetap berharap, tapi tidak mendesak. Ini bukan kelemahan. Ini kedewasaan iman. Allah sedang melatih hatimu agar tidak hanya kuat saat diberi, tapi juga lapang saat ditunda. Karena tidak semua doa dijawab dengan cepat, tapi semua doa dijawab dengan tepat. Sahabat Ashifa, penundaan adalah salah satu bentuk jawaban yang paling sulit diterima, tapi paling kaya makna. Di balik penundaan, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum kamu lihat. Allah sedang menyelaraskan waktu, keadaan, dan dirimu sendiri agar saat jawaban itu datang, kamu benar-benar siap. Jika kamu saat ini sedang berada di fase menunggu tanpa kepastian, tapi hatimu masih bisa berkata, "Aku percaya pada rencana Allah," maka kamu sedang berada di jalur yang benar. Dan sekali lagi, tuliskan angka 77 sebagai penguat niat baikmu. Sekarang dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Ada satu perubahan halus yang sering terjadi ketika doa mulai mendekati jawabannya. Kamu menjadi lebih peka terhadap dirimu sendiri. Kamu lebih sadar kapan hatimu lelah. Kamu lebih cepat menyadari ketika pikiranmu terlalu penuh. Dan tanpa rasa bersalah, kamu mulai memberi dirimu waktu untuk diam, untuk beristirahat, untuk kembali mengingat Allah. Ini bukan egois. Ini adalah bentuk syukur yang paling sunyi. Karena orang yang menjaga hatinya adalah orang yang menghargai amanah dari Allah. Hati bukan sekadar perasaan. Hati adalah tempat Allah menitipkan cahayanya. Dan cahaya itu hanya bisa bertahan di hati yang dijaga. Sahabat Ashifa, coba renungkan. Apakah akhir-akhir ini kamu lebih menikmati waktu sendiri dengan Allah? Lebih khusyuk saat berdoa? Lebih tersentuh saat mendengar ayat atau nasihat? Jika iya, ini tanda bahwa jarakmu dengan langit sedang dipendekkan. Dan biasanya, ketika jarak ini semakin dekat, satu hal akan terjadi. Kamu mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Masalah yang dulu kamu anggap besar, sekarang terlihat sebagai bagian dari perjalanan. Kekecewaan yang dulu terasa pahit, sekarang dipahami sebagai pelajaran. Ini bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena hatimu menjadi lebih luas. Allah sedang membesarkan kapasitas jiwamu. Karena jawaban doa yang besar hanya bisa ditampung oleh hati yang lapang. Jika Allah memberimu sesuatu sebelum hatimu siap, itu justru bisa menjadi beban.
maka jangan heran jika Allah lebih dulu memperluas hatimu sebelum mengubah keadaanmu. Sahabat Ashifa, di titik ini, sering kali muncul satu rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yakin tanpa bukti, rasa percaya tanpa pegangan. Kamu tidak tahu bagaimana caranya, tapi kamu merasa semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan optimisme kosong. Ini adalah ketenangan yang ditanamkan langsung oleh Allah. Dan ketenangan ini tidak datang kepada semua orang. Ia hanya hadir pada hati yang mau berserah tanpa syarat. Hati yang mau percaya tanpa banyak tuntutan. Hati yang berkata, "Aku tidak tahu jalannya, tapi aku percaya kepadamu ya Allah." Jika kalimat itu pernah terucap dalam hatimu, meski hanya dalam diam, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu saksi kecil dari perjalanan batinmu. Sekarang kita hampir sampai di ujung bagian ini. Tapi sebelum kita beralih ke bagian berikutnya, aku ingin kamu menyadari satu hal penting. Semua tanda yang kita bahas bukan untuk membuatmu menunggu pasif. Bukan untuk membuatmu berhenti berusaha. Justru sebaliknya, tanda-tanda ini hadir untuk membuatmu tetap bergerak, tapi dengan hati yang lebih tenang. Tetap berjuang, tapi dengan jiwa yang lebih percaya. Allah tidak menyukai hamba yang putus asa. Dan Allah juga tidak menyukai hamba yang memaksa. Yang dicintai Allah adalah mereka yang berjalan sambil berserah. Yang berdoa sambil percaya. Yang berusaha sambil ikhlas. Sahabat Ashifa, jika sampai titik ini hatimu masih terasa hangat, masih terasa tersentuh, maka bersiaplah. Karena pada bagian berikutnya, kita akan menyentuh inti dari semua perjalanan ini. Tentang jawaban Allah yang paling dalam. Tentang tanda yang membuatmu akhirnya mengerti bahwa semua yang kamu lalui tidak pernah sia-sia. Tetap di sini, tetap bersama. Dan jangan lupa, tuliskan angka 77 di kolom komentar untuk terus menyalurkan energi positif, agar cahaya yang sama juga sampai ke hati-hati lain yang sedang berjuang dalam diam. Sahabat Ashifa, terima kasih karena kamu masih di sini. Terima kasih karena hatimu memilih untuk melanjutkan perjalanan ini sampai ke bagian terakhir. Tidak semua orang sanggup bertahan sejauh ini. Tidak semua orang mau mendengar sampai tuntas. Maka jika kamu masih bersama Shifaul Qalbi pada bagian ini, pahami satu hal sejak awal. Allah sedang menuntunmu dengan cara yang sangat halus. Pada bagian sebelumnya, kita sudah berbicara tentang hati yang diseleksi, tentang penundaan yang mendewasakan, tentang keyakinan yang tumbuh tanpa bukti. Semua itu adalah proses, dan setiap proses selalu memiliki tujuan. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling dalam, tahap yang sering kali tidak disadari, tapi justru menjadi penentu arah hidup seseorang. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa bahwa akhir-akhir ini hidupmu seperti sedang ditata ulang? Bukan hanya soal pekerjaan, hubungan, atau rencana masa depan, tapi tentang dirimu sendiri. Tentang caramu memandang hidup, tentang caramu menyikapi kecewa, tentang caramu menyebut nama Allah dalam hati. Jika kamu merasakannya, jangan takut. Ini bukan kehancuran. Ini adalah penyusunan ulang dari langit. Allah tidak membangun sesuatu yang besar di atas pondasi yang rapuh. Maka sebelum memberikan jawaban yang kamu tunggu, Allah lebih dulu menguatkan dasarnya. Dan dasar itu adalah hatimu. Sekarang perhatikan tanda yang sangat penting ini. Tanda ini muncul ketika kamu mulai berdamai dengan masa lalu. Bukan berarti melupakan. Bukan berarti menganggap luka itu tidak pernah ada. Tapi kamu tidak lagi hidup di sana. Kamu tidak lagi mengulang cerita yang sama setiap malam. Kamu tidak lagi menanyakan mengapa aku yang harus mengalaminya. Kamu mulai menerima bahwa semua yang terjadi telah membentukmu menjadi dirimu yang sekarang. Ini adalah tanda hati yang mulai sembuh. Dan hati yang sembuh adalah wadah terbaik untuk jawaban doa. Karena Allah tidak ingin memberikan sesuatu yang baru kepada hati yang masih terkunci oleh luka lama. Sahabat Ashifa, berdamai dengan masa lalu bukan berarti membenarkan semua yang menyakitimu. Berdamai berarti berhenti menyandera dirimu sendiri.
Dan ketika kamu mampu melakukannya, itu bukan karena kamu hebat. Itu karena Allah sedang memeluk hatimu dari arah yang tidak kamu lihat. Jika kamu sedang berada di fase ini, fase memaafkan tanpa pengakuan, fase melangkah tanpa penjelasan, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan niat baik ini menguatkan perjalananmu. Sekarang kita lanjut ke tanda berikutnya. Tanda ini sering muncul bersamaan dengan rasa damai tadi. Kamu mulai merasa cukup, bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak lagi iri pada perjalanan orang lain. Kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu berjalan dengan ritmemu sendiri, dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan waktu. Rasa cukup ini sangat berharga, karena orang yang merasa cukup adalah orang yang hatinya tidak lagi bocor. Ia tidak mengisi kekosongan dengan validasi manusia. Ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan. Ia menggantungkan harapannya kepada Allah. Dan ketahuilah, sahabat Ashifa, rasa cukup adalah tanda bahwa Allah sedang mendekat. Karena dunia tidak pernah bisa memberi rasa cukup, hanya Allah yang mampu menanamkannya di hati manusia. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Ada satu tanda yang sering datang menjelang jawaban besar. Tanda ini tidak selalu menyenangkan. Kadang justru membuatmu diuji sekali lagi. Ujian ini datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan. Allah ingin melihat apakah hatimu benar-benar berserah, atau hanya bersabar karena terpaksa. Di fase ini, kamu mungkin diuji dengan rasa sepi. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Kamu diuji dengan diam, dengan hening, dengan malam-malam panjang yang hanya diisi oleh doa dan air mata. Jika kamu sedang di sini, jangan merasa ditinggalkan. Justru di saat seperti inilah jarakmu dengan Allah paling dekat. Allah sering memisahkanmu dari keramaian agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Dan disitulah, biasanya, jawaban mulai terasa semakin jelas. Sahabat Ashifa, di titik ini, kamu mulai memahami satu hal penting. Bahwa jawaban doa tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kadang jawaban itu adalah kekuatan untuk menerima. Kadang jawaban itu adalah keberanian untuk melangkah. Kadang jawaban itu adalah ketenangan untuk menunggu. Dan semua itu sama berharganya. Sekarang kita sampai pada inti dari semuanya. Tanda yang menjadi penutup dari seluruh perjalanan ini. Tanda bahwa apa yang kamu alami sejak awal benar-benar bukan kebetulan. Tanda bahwa Allah sedang menjawab doamu dengan cara yang paling lembut. Tanda itu adalah ketika hatimu percaya sepenuhnya kepada Allah, bahkan ketika logikamu tidak menemukan pegangan. Kamu tidak lagi membutuhkan bukti untuk tenang. Kamu tidak lagi membutuhkan kepastian untuk bersyukur. Kamu percaya, bukan karena semuanya jelas, tapi karena kamu mengenal siapa yang memegang kendali. Keyakinan seperti ini tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipelajari dari kata-kata. Ia tumbuh dari perjalanan panjang antara luka, doa, air mata, dan sabar. Dan jika keyakinan ini ada di hatimu sekarang, maka yakinlah, jawaban Allah sudah sangat dekat. Sahabat Ashifa, mungkin jawaban itu belum terlihat hari ini. Mungkin belum terasa minggu ini. Tapi ia sedang bergerak, ia sedang disiapkan. Ia sedang diarahkan tepat ke waktu terbaikmu. Karena Allah tidak pernah terlambat. Allah juga tidak pernah terlalu cepat. Allah selalu tepat. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas pelan. Dan tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah setelah semua yang kamu dengar, hatimu terasa lebih tenang? Lebih yakin? Lebih percaya? Jika iya, maka jangan ragu lagi. Ini bukan kebetulan. Allah sedang menjawab doamu melalui ketenangan, melalui keyakinan, melalui perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Sebelum kita menutup bagian ini, aku ingin mengajakmu berinteraksi sekali lagi. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda syukur, sebagai niat baik, sebagai doa diam yang kamu titipkan kepada Allah. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa kamu percaya pada rencananya.
Terima kasih sahabat Ashifa. Terima kasih karena sudah berjalan sejauh ini bersama Shifaul Qalbi. Semoga setiap kata yang singgah di hatimu menjadi penguat, menjadi cahaya, dan menjadi pengingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Allah selalu lebih dekat dari yang kamu kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.